pagi sebentar, saya meditasi dulu selama 12 hari, 12 malam gitu ya, untuk bisa masuk dalam dimensi lain sehingga saya bisa melihat hatinya beliau. Tapi intinya begini, 450 hari apakah Dr. Tifa menderita? Saya memberikan fakta. Dalam 450 hari itu 2 disertasi saya sudah jalankan, sudah saya selesaikan. 7 buku sudah saya buat. Dan saya selalu dengan semangat untuk bicara ke manapun, setiap kali ada podcast saya juga hadir, sebisa mungkin dan sebagainya. Jadi saya menjalaninya juga dengan penuh semangat dan kegembiraan. Tidak ada satu hal pun yang kemudian berkurang dalam diri saya. Tapi coba lihat opposite, kebalikannya dengan Pak Joko Widodo. Apakah dia melakukan sesuatu dalam 450 hari? Apakah ada sebuah karya yang dia hasilkan? Apakah ada sebuah dedikasi bagi rakyat yang dia bisa hasilkan? Ya kan, terbelit yang bersangkutan itu. Dalam pernyataan yang menuai perhatian, Dr. Tifa membandingkan produktivitasnya selama 450 hari proses hukum. Ia mengaku mampu menyelesaikan 2 disertasi dan menulis 7 buku, lalu mempertanyakan kontribusi yang menurut pandangannya dihasilkan Jokowi pada periode yang sama. Pernyataan bernada tajam ini kembali memantik perdebatan publik dan diperkirakan akan menjadi salah satu sorotan utama. Masa cuma saya gitu kan? Ya kan? Lalu kemudian Anda tidak puas, apa ya harus saya lagi gitu kan? Seperti itu. Kenapa kalian tidak berani gitu kan? Iya, masalahnya ada yang mau, ada yang berani nggak itu? Loh makanya kan gitu ya. Jadi ini kan persoalan keberanian gitu loh. Jadi porsi saya dengan senang hati akan membaktikan diri saya menjadi ahli di situ. Karena penelitian saya sudah cukup atmos. Misalnya seperti pada saat CLS di bulan Februari 2026, saya diundang sebagai ahli. Kan domain saya kan memang meneliti dari spesimen ini kan ada artefak-artefak. Ya, di dalam spesimen ini ada artefak-artefak. Artefak yang sesuai dengan domain saya sebagai dokter. Dan orang yang memahami ilmu anatomi ya foto kan gitu. Dan itu sudah saya tunaikan bahwa saya sampaikan pada CLS. Di penghujung wawancara, Dr. Tifa menyampaikan pesan langsung kepada Jokowi dengan menyoroti kondisi kesehatan yang menurut pandangannya perlu menjadi prioritas utama. Pernyataan bernada emosional tersebut sontak memicu perhatian publik dan diperkirakan menjadi salah satu bagian paling banyak diperbincangkan dari wawancara ini. Spesial dari sejak pertama kali itu ketika saya sebagai dokter saya mengkhawatirkan dan saya terus-menerus titip pesan kepada para termul yang suka sowan sama beliau. Saya selalu katakan, Pak, Anda itu dalam keadaan sakit, sakitnya itu berat. Sakit autoimun yang seperti yang terjadi yang dialami oleh Pak Joko Widodo ini bukan sakit yang biasa-biasa saja. Sakit yang mematikan, yang membunuh organ-organ. Jadi mohon, kalau memang kita sebagai sesama muslim, ya ada yang namanya Maghasyid Al-Syariah. Nomor 1, jaga nyawa kita itu adalah amanah Allah kepada kita. Jadi kalau kita memang ada sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang mengancam nyawa kita, itu yang jadi nomor 1. Jangan PSI, Pak. Nomor 1 itu nyawa kita. Itu yang harus benar-benar, jangan dendam kepada siapapun atau merasa dihina dan udahlah. Itu Maghasyid Al-Syariah itu ajaran agama kita, Pak. Jaga nyawa kita, jaga kesehatan kita. Tentu akan ada waktu yang lebih leluasa setelah putusan setelah kemarin ya. Kira-kira nih bukan sebagai peneliti, bukan sebagai akademi, sebagai seorang ibu rumah tangga, hal apa yang ingin Dr. Tifa lakukan yang dalam proses kemarin tidak bisa Ibu lakukan? Semua bisa saya lakukan sih ya. Jadi fine-fine aja hidup saya. Momen paling menyita perhatian terjadi saat Dr. Tifa melontarkan pernyataan 280 juta orang, masa cuma saya? Menurutnya, upaya mengungkap persoalan tersebut bukan semata menjadi tanggung jawab dirinya. Pernyataan bernada menantang ini langsung memicu perdebatan dan berpotensi menjadi salah satu cuplikan paling viral. Orang yang melaporkan itu. Kalau ya intinya perbuatan ini yang sebetulnya kita kejar ya. Kita kejar untuk jangan sampai nanti terjadi lagi gitu. Jangan sampai ada seseorang yang menginginkan jabatan apapun itu menggunakan spesimen yang dipersoalkan orang selama 11 tahun tanpa penyelesaian. Bahkan yang bersangkutan sendiri pun tidak pernah dia secara gentle, secara jantan, secara kenegarawanan menunjukkan ini
ijazah saya. Gak pernah sampai detik terakhir. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk melakukan penelitian. Nah, karena itu tugas saya, hati nurani saya mengatakan waktu itu untuk ikut berkontribusi agar jangan sampai terjadi presiden seperti ini lagi. Pada presiden berikutnya, presiden ke-20, presiden ke-117 gitu, melakukan presiden yang sama. Berat sekali, bebannya. Luka dari bangsa ini tuh berat banget loh, 11 tahun ini. Ya, berat banget luka bangsa ini oleh sebuah spesimen yang sampai dengan hari ini orang yang melakukannya tidak juga mengakui apa yang dia lakukan. Padahal kita sebagai peneliti sudah selesai melakukan tugas. Kalau seandainya benda digital yang beredar di internet, ya, kalau seandainya benda digital yang beredar di internet itu adalah sebuah ijazah yang digunakan untuk melamar menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden, maka itu palsu secara ilmiah. Dalam pernyataan yang kembali memantik perhatian, Dr. Tifa menegaskan bahwa menurut pandangannya, polemik ijazah belum benar-benar tuntas karena Jokowi dinilai belum menunjukkan dokumen asli secara terbuka. Klaim tersebut kembali memicu perdebatan publik dan berpotensi menjadi salah satu cuplikan paling viral dari wawancara ini. Sebetulnya tidak perlu capek-capek untuk membuktikan saya melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, kan gitu. Bukan tidak perlu capek-capek untuk membuktikan ijazahnya benar atau tidak. Beliau itu hanya tidak perlu capek untuk membuktikan, karena gini, saya garansi nih, beliau kan harus membuktikan saya melakukan pencemaran nama baik dan atau fitnah. Beliau akan capek sekali membuktikan saya melakukan pencemaran nama baik, membuktikan saya melakukan fitnah, itu beliau akan capek sekali. Kenapa? Karena saya akan menggugat 709 dokumen ini. Bukan hanya sekedar satu lembar spesimen ini gitu loh. Ya kan? Terus apakah kemudian beliau jadi merasa beruntung atau posisi dari putusan sela, ya? Ini adalah sebuah posisi yang menguntungkan Pak Joko Widodo? Bukan, ini kita lihat dulu dong. Ya, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, terutama tim yang dulu bernama TPUA. Mereka itu punya sebuah karya, yang sayangnya karya yaitu laporan polisi yang kemudian dibelokkan menjadi Dumas, aduan masyarakat. Itu benar-benar yang laporannya itu tentang kepalsuan dari sebuah dokumen yang mereka sebut sebagai ijazah, kan gitu. Nah, tinggal itu dan kemudian dihentikan kan oleh Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025. Nah, tinggal mereka itu melanjutkan karya itu dengan mengubahnya menjadi layak untuk disebut sebagai laporan polisi lalu ditindaklanjuti. Nah, sekarang kan tergantung kepada goodwill dari kepolisian kan, apakah itu Bareskrim, apakah itu Polda, apakah Polres atau yang lain kan gitu. Tergantung dari kehendak baik dari kepolisian. Dr. Tifa, salah satu alasan Majelis Hakim dalam putusan kemarin adalah dakwaan jaksa dianggap lemah, berantakan, bla bla bla, begitu ya. Dalam tanda kutip nih, jangan-jangan memang dibuat lemah agar tidak lanjut persidangannya. Dari sejak awal, bukan dari pekerjaan jaksa, bukan. Dari sejak awal. Jadi dari sejak 30 April 2025, dari sejak 450 hari yang lalu, ya tuduhan itu udah lemah kemana-mana. Kan jelas, 4 ya, dulu dari berapa pasal tuh, banyak, lalu rontok, kan menunjukkan betapa lemahnya tuduhan atau laporan polisi tersebut, kan gitu. Baru kemudian diangkat menjadi P21 yang sangat dipaksakan tuh tinggal 4 pasal. Rontok dari sekitar mungkin 8 atau 9 pasal tuh rontok tinggal 4. Artinya dari sejak awal kasus ini sudah sangat lemah. Kenapa? Karena ini adalah kriminalisasi. Bukan laporan polisi atas pidana seseorang, atas kejahatan seseorang. Gak ada mens reanya. Sehingga ya memang ini batal demi hukum. Jadi bukan karena diperlemah dakwaannya, tapi memang sejak awal lemah tuntutannya. Coba bayangkan ya, sampai undang-undang pun harus undang-undang pun harus diabaikan loh sama Polda. Dikangkangi. Iya loh, jadi bayangkan mereka melakukan P19 apa itu namanya? Pelimpahan berkas ya, bulan Januari tahun 2026. Dikembalikan kepada Kejaksaan 14 hari kemudian. Tanggal 28 Januari 2026 dikembalikan tuh 14 hari. Jadi jaksa benar nih mengembalikannya 14 hari. Dibalikin lagi dari Polda ke Kejaksaan lebih dari 100 hari. Artinya kasus ini, berkas ini udah kadaluarsa.
nggak bisa lagi diangkat menjadi P21. Lalu kok kemudian tiba-tiba jadi P21? Terjadi kemudian pelimpahan saya di saat tanggal 19 Juni 2026. Padahal ternyata P21 itu di 30 April 2026. Kan jadi dari sini aja udah kelihatan carut-marutnya kan gitu. Apalagi ketika kita bicara konten. Jadi kalau dalam bahasa awam atau dalam bahasa media terlihat bahwa jaksa itu ogah-ogah untuk melanjutkan ini, sehingga Prof. Mahfud kan sampaikan ya di dalam salah satu postcard, polisi marah sama jaksa kan gitu. Ya kalau saya bilang salah alamat, harusnya jaksa marah sama polisi. Orang berkas kayak begini kok kalian paksa-paksain kami buat angkat jadi P21 sih, kan harusnya begitu. Dr. Tifa juga melontarkan kritik tajam terhadap dakwaan dan proses hukum yang menjeratnya. Menurutnya, sejak awal perkara tersebut memiliki banyak kelemahan hingga akhirnya berujung pada putusan selah. Pernyataan ini kembali memantik perdebatan publik dan diperkirakan menjadi salah satu bagian paling menyita perhatian dalam wawancara tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.